Halo semuanya, kembali lagi masak bersama Bu Dosen. Kali ini saya mau coba bikin roti yang lagi viral. Pasti tahu nih roti apa yang lagi viral nih, yang nonton film Korea pasti tahu kan, Korean garlic. Nah, kita coba bikin yuk. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan rotinya. Ada tepung terigu, butter, kuning telur, gula pasir, susu cair, ragi, dan garam. Ini tepung terigunya belum saya ayak ya. Ini tepung terigunya 250 gram. Saya pakai butter supaya rotinya lebih lembut. 50 gram butter, mentega juga boleh. Dan ini garam, saya pakai garam Himalaya setengah sendok teh. Kuning telur 1. Gula pasir 30 gram. Ragi 3 gram. Kemudian yang terakhir adalah 110 susu cair. Nah, sekarang nih kita ayak nih tepungnya supaya tidak menggumpal, supaya kita mudah nanti untuk menguleninya, tercampur semuanya. Sebenarnya untuk Korean garlic ini kita bisa beli roti yang sudah jadi ya. Kita nggak perlu repot-repot capek-capek bikin roti ataupun peralatannya harus kotor, kemudian mencucinya. Kita bisa bikin atau mungkin di kos, anak-anak kos nggak punya oven, nah bisa langsung beli yang jadi. Nah, ini saya campurkan tepung yang diayak dengan susu cair ya. Kemudian saya masukkan gula pasirnya, ragi, kuning telurnya. Nah, kita bantu dengan spatula ya supaya semuanya masuk ya. Kita tidak harus menggunakan mixer, tapi kita bisa dengan tangan. Kita uleni dengan tangan supaya adonannya itu kalis gitu. Kita menggunakan mixer juga boleh. Nah, ini kita campurkan mentega dan garam nanti setelah adonan tercampur dengan rata, baru kita masukkan mentega dan garamnya. Nah, ini saya mixer ya, saya mixer adonannya supaya semuanya tercampur rata. Sebenarnya boleh kok kalau kita gunakan tangan saja. Kadang-kadang saya juga bikin kue tidak saya mixer, tapi saya bikin roti sobek atau bikin donat itu diuleni. Nah, ini kita campurkan semuanya. Kita campurkan sampai, nah ini kita masukkan butternya atau mentega. Jadi suka-suka ya, kita mau pakai butter boleh, mentega boleh. Kita tunggu sampai butter atau menteganya tercampur dengan adonannya. Nah, yang terakhir kita masukkan adalah garam. Garam paling akhir kita masukkan supaya raginya perfect nanti ketika kita diamkan. Nih, sudah mulai kalis kan? Sudah nampak mulai kalis adonan kita. Nah, ini nih saatnya kita masukin garamnya. Nah, kita tunggu sampai garamnya tercampur rata dengan adonan kita. Nah, sudah mulai tercampur rata kan? Sudah mulai tercampur rata adonan garam dengan adonan kita. Nah, ketika kita angkat, adonan sudah tidak lengket, itu artinya kita sudah adonan itu sudah kalis, sudah siap untuk kita diamkan. Kita bulatkan dulu, kita bentuk bulat. Nah, kemudian kita diamkan selama 30 menit atau 1 jam. Tapi kali ini saya diamkan 30 menit. Rasanya udah nggak sabar pengen nyobain gimana sih Korean garlic. Nah, ini sudah proofing, sudah 2 kali lipat. Sudah 2 kali lipat adonan kita. Kita kempeskan ya, kita kempeskan, kita keluarkan udaranya, kita kempeskan. Kemudian kita timbang adonannya. Kita timbang,
berapa berat adonan seluruhannya? Ada 543, artinya sekitar 120-an segitu, 125 atau 100 berapa. Nah, kita bagi 4 adonannya, kemudian kita timbang lagi. Nah itu 125. Itu 127 yang kedua. Nah, kita bagi lagi. Jadi 4 adonan tadi yang sudah kita potong kita bagi lagi jadi 8. Nah, ini untuk anak-anak kos nih. Untuk anak-anak kos bisa nih satu kos rame-rame makan nyobain satu-satu. Nah, kita bulatin satu-satu. Ya memang agak ribet ya, tapi kan di sini tantangannya. Kalau kita tinggal beli ya tinggal cus beli dapat deh. Tapi kita punya pengalaman, kita tahu bikin kue, rotinya tidak ngembang gitu. Karena kita bukan seperti chef-chef hebat yang selalu berhasil bikin kue, tapi dari situ kita jadi belajar. Oh, gagalnya di sini. Oh, mungkin adonannya kurang pas. Sehingga kita punya pengalaman, bisa dipraktekkan di rumah. Kalau sekarang masih pada di rumah, corona belum ke kos, bisa dipraktekkan sama ibu, mengisi waktu bersama kakak, adik, mengisi waktu yang bermanfaat, nyoba-nyoba. Gagal itu biasa kan, karena dalam hidup kita nggak selalu berhasil kan. Jadi kita sudah terbiasa gagal. Mungkin jadi pengalaman next lagi bikin kue bisa ngembang semuanya. Nah, ini nih kita tutup lagi. Kita diamkan lagi nih 10 menit adonan kita diamin 10 menit. Nah, ini setelah 10 menit kita buka. Nah, sudah besar, sudah ngembang. Nah, kita olesi dengan susu cair ya. Boleh juga dengan kuning telur, tapi saya olesi dengan susu cair. Karena kalau dengan kuning telur itu dia agak merah kulitnya. Kalau dengan susu cair dia tidak merah sekali, karena kalau kita bakar dia akan semakin merah. Jadi biar tidak terlalu merah. Nah, kita bakar selama 20 menit. 20 menit cukup. Nah, untuk berapa suhunya itu kita tidak, setiap oven itu beda-beda ya. Jadi kita harus kenali oven kita masing-masing. Jadi kalau saya pakai di 160. Nah, ini nih sudah mulai mengembang kuenya. Cantik kan? Saya nggak tahu apakah hasilnya ini bagus seperti di aslinya. At least saya sudah mencoba. Cukup empuk rotinya. Ini kita potong ya, kita potong segi 6 gitu. Mau segi 8, mau segi 4 juga macam-macam, sesuai selera aja. Nah, kita potong tapi jangan sampai putus potongannya ya. Nah, kita potong pelan-pelan, jangan sampai putus. Nah, nanti di sela-sela itu kita akan masukkan olesannya. Ada 2 olesan. Nah, ini olesan kita salah satu yaitu mentega, daun parsley kering, telur 1, bawang putih, garlicnya. Di sini nih kita yang kerasa nanti garlicnya, bawang putihnya. Nah, ini daun parsley. Kalau tidak ada daun parsley bisa diganti parsley ya. Nah, kita double boil yaitu mencairkan mentega di atas air yang mendidih. Nah, ini sudah mencair ya. Menteganya sudah mencair. Kita campurkan bawang putihnya. Ke dalam mentega. Tadi kita diamkan dulu sampai dingin sebentar ya. Kemudian daun parsley keringnya. Kemudian 1 telur. Nah, kita aduk. Nah, supaya tercampur rata. Nah, ini saya tambahin juga nih, saya kurang puas kayaknya kalau dengan daun parsley, saya tambahin seledri. Nah, ini bahan olesan satu lagi yang cream cheese-nya, ada cream cheese, itu adalah whipping cream, kemudian gula halus,
kemudian air dingin. Kalau kita pakai whipping cream kita harus gunakan air dingin, tapi kalau langsung dari whipping cair kita tidak perlu lagi menggunakan air dingin. Nah, ini cream cheese-nya bisa kita beli ya, ada di toko roti atau kita bikin sendiri, gampang kok bikinnya. Nah, ini kita campurkan semuanya. Tadi sudah saya masukkan adalah whipping cream, kemudian gula halus, kemudian ini adalah air dingin. Nah, kemudian kita mixer, kalau tidak ada mixer juga pakai whisk juga bisa. Kita masukkan ke dalam plastik nanti untuk olesan roti kita kalau sudah matang ya. Nah, ini rotinya sudah matang. Kita masukkan supaya masukkan ke sela-selanya supaya rasa garlicnya itu terasa. Tidak hanya di bagian atas tapi masuk ke dalamnya. Ternyata setelah saya coba ini saya jadi suka roti Korean garlic karena tidak manis ya. Nah, ini saya olesi cream cheese-nya tadi. Cream cheese-nya tadi saya oleskan ke dalam. Ternyata saya kerepotan juga waktu inikan plastiknya. Tangan saya masih kena minyak tadi jadi agak licin. Nah, kita masukkan. Nah, boleh juga kita celupkan supaya lebih berasa rotinya ke dalam olesan yang ada garlic dan daun parsley tadi atau seledri. Kita celupkan ke dalamnya. Kemudian kita masukkan olesan cream cheese-nya. Kita masukkan ke sela-selanya sehingga masuk ke semua potongan roti, belahan roti yang tadi kita buat. Kita masukkan lagi, kita celupkan lagi juga bisa. Karena dia cream cheese-nya sudah tidak terlalu encer, jadi dia tidak akan keluar semuanya. Nah, ini kita siap untuk bakar nih. Kita bakar 10 menit saja. Ini setelah kita bakar hasilnya seperti ini. Ini ada 2, tadi saya bikin 8 ya. Ini ada yang seperti ini. Ya cukup. Ya oke lah untuk kita coba. Nggak ada salahnya kan. Kita coba, mungkin nggak sesempurna chef-chef yang hebat, tapi at least kita punya pengalaman. Yuk dicobain yuk semuanya. Terima kasih ya.